Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ibu Melati Suci Mayasari, tapi biasa dipanggil dengan Ibu Email. Oke, saya salah satu dosen pengampu mata kuliah pengantar basis data pada semester Gasal tahun akademik 2020-2021. Oke, kita langsung saja masuk ke materi mengenai pengantar basis data. Mungkin Anda sudah sering mendengar apa sih itu basis data, ya. Basis data sama dengan database, ya, yang merupakan kumpulan data-data. Datanya seperti apa? Nah, di sini akan kita jelaskan ya lebih rinci mengenai basis data. Jadi tujuan kita di mata kuliah pengantar basis data ini adalah membuat suatu basis data. Ya, jadi nanti kita jelaskan mulai dari data itu apa, ya, basis itu apa sesuai dengan nama mata kuliah kita. Ya. Kemudian nanti sampai menjadi suatu database, ya, dengan beberapa tahapan-tahapan nanti yang akan kita lakukan, ya. Adapun referensi yang saya gunakan atau kami gunakan untuk menyusun mata kuliah pengantar basis data ini, ya, ada beberapa buku, yaitu dari Edi Sutanto, Fatansa, kemudian Tata Sutabri, ya, Solihin Ahmad, dan lain-lain. Sesuai dengan namanya tadi, ya, basis data. Jadi ada datanya, ya. Anda sudah sering mendengar data, ya, kumpulan data. Ada beberapa versi, ya, pengertian tentang data. Ya, yang pertama, data adalah fakta atau observasi mentah yang biasanya mengenai fenomena fisik ataupun transaksi bisnis, ya. Jadi dalam suatu perusahaan, data itu adalah kumpulan-kumpulan dari transaksi bisnis. Kemudian data juga merupakan ukuran objektif atribut, ya, ataupun karakteristik dari suatu entitas. Apa itu entitas? Ya, nanti kita bicarakan, ya, atau jelaskan di lain kesempatan, ya. Kurang lebih entitas adalah orang-orang, ya, kumpulan orang, tempat, benda, kejadian, ataupun konsep. Nah, data juga dia merupakan representasi fakta yang mewakili suatu objek. Seperti tadi, ya, ada entitas, ada orang, pelanggan, karyawan, mahasiswa, ya, yang kemudian nanti disimpan. Ya, data tersebut pasti disimpan ke dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, suara, dan kombinasinya. Ya, jadi ada kombinasi antara gambar dan bunyi, ya, seperti yang kita lihat pada video, ya, dan sebagainya. Jadi segala sesuatu, ya, yang dapat ditangkap oleh panca indera kita, ya, pengertian lain dari data, dia juga merupakan fakta yang dapat ditangkap oleh panca indera kita, ya. Apa saja panca indera kita? Seperti yang Anda ketahui, ada 5 panca indera kita, yaitu ada indera pendengaran, indera penglihatan, kemudian indera perasa, indera pengecap, dan indera penciuman, ya. Jadi ada 5 itu pada manusia umum. Atau mungkin ada yang mempunyai indera keenam. Mungkin salah satu dari antara kalian, ya, ada yang mempunyai indera ke-6 atau yang mempunyai nama indera. Oke, kita lanjut, ya. Jadi apapun yang ditangkap oleh mata kita, hidung kita, telinga kita,
frasa kita dan pengecap kita itu adalah data, ya, apapun, ya. Nah, nanti akan diolah, ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Data, ya, itu hubungannya dengan informasi, ya. Jadi data dan informasi sama? Tidak, ya. Jawabannya tidak. Data adalah sesuatu yang harus diproses, yang masih mentah, ya, ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti, ya, agar bisa berguna bagi penerimanya, ya. Jadi setelah data yang kita dapat tadi, yang kita kumpulkan tadi, itu harus diproses, ya, ke dalam suatu bentuk yang lebih mempunyai arti, lebih mempunyai makna bagi si penerima informasi tersebut, si penerima data tersebut, dan mempunyai nilai nyata dan terasa bagi keputusan, ya, atau bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan. Nah, itu adalah informasi. Jadi data versus informasi. Data adalah bagian dari informasi atau sumber dari informasi, ya. Jadi di sini maksudnya adalah data, sesuatu yang mentah itu harus diproses dulu, ya, menjadi sesuatu yang lebih berguna, menjadi informasi. Oke, saya ambil contoh simpelnya, ya. Misalnya tadi data adalah fakta yang dapat ditangkap oleh panca indera kita, ya. Contohnya nih, misalnya Anda lagi jalan sendirian di tempat yang sepi. Tiba-tiba ada yang memanggil Anda atau ada yang meminta tolong dengan suara yang kurang lazim, ya. Misalnya Anda lagi jalan nih atau lagi naik sepeda, ya, kemudian ada yang memanggil tolong, atau ada yang memanggil nama Anda. Nah, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda akan berhenti kemudian noleh, ya, menjawab panggilan tersebut? Kedua, apakah Anda akan mencari siapa yang memanggil Anda? Atau yang ketiga, lari. Why? Ya. Jadi Anda akan menerima data, ya, dari pendengar Anda, yaitu suara orang yang minta tolong atau suara orang yang memanggil, ya. Biasanya kalau kita dipanggil, kita akan menoleh atau menyaut, ya. Tapi di sini kita memproses, ya. Saya dipanggil tapi dalam keadaan suasana yang sepi, ya, jauh dari keramaian, ya. Jadi apa yang kita lakukan, ya? Karena Anda merasa itu bukan panggilan yang umum, ya, mungkin Anda akan berpikir dan langsung menemukan informasi bahwa yang memanggil Anda itu bukan orang. Makanya tadi Anda mengambil keputusan Anda akan lari. Nah, seperti itulah, ya, contoh dasar data dan informasi. Jadi Anda menerima sesuatu, kemudian Anda proses sehingga menghasilkan informasi, baru nanti Anda akan mengambil keputusan dari data yang sudah Anda proses tersebut, ya. Contohnya juga, ya, misalnya di rumah Anda lagi enak-enak main HP, ya, atau lagi dengar materi di YouTube, ya, tahu-tahu Anda mencium, ya, ada yang masak, Anda mencium aroma sesuatu, Anda langsung tahu, ya, dari penciuman Anda tahu itu bau mie, berarti Anda tahu di dapur ada yang masak mie. Nah, apa keputusan yang Anda ambil? Apakah diam saja atau mendatangi dapur nyari siapa yang masak mie, minta dong, nah, gitu, ya. Oke. Jadi sumber dari informasi adalah data.
Oke, kembali lagi, data versus informasi. Informasi itu adalah aset. Aset berarti harta, ya, sesuatu yang berguna, ya. Siapapun yang mempunyai informasi. Oke, kembali lagi, ya, kita lanjutkan materi di mata kuliah pengantar basis ini, yaitu kita lanjut ke data versus informasi. Informasi itu adalah sesuatu hal yang penting, ya. Dia disebut sebagai aset dalam suatu perusahaan atau dalam suatu organisasi. Artinya dia juga merupakan harta, ya, dalam suatu organisasi, ya. Orang akan berlomba-lomba untuk mendapatkan informasi karena informasi ini sesuatu yang sangat penting, ya. Jadi siapapun yang mempunyai informasi, dia akan menjadi pemenang, ya. Di dalam suatu organisasi biasanya asetnya ada 4M dan 1I, ya. 4M itu adalah sumber daya manusianya, kemudian ada peralatan operasionalnya, ada mesin, ada material, dan juga modalnya. Dan yang paling penting adalah I-nya, yaitu informasi. Jadi kalau ada dua perusahaan atau dua organisasi, yang satunya mempunyai 4M, tidak mempunyai I, tapi yang satunya mempunyai 4M dan 1 informasi. Nah, perusahaan yang mempunyai 4M dan 1 informasi inilah itu yang lebih baik atau dianggap sebagai pemenang, ya, karena dia mempunyai informasi, apalagi informasinya yang up to date. Oke. Data sebagai sumber informasi itu harus dikelola dengan baik, ya. Jadi kita mempunyai harta, mempunyai aset, ya, jangan didiemin aja, tapi harus dikelola dengan baik, ya. Misalnya kita punya tabungan nih, ya, kalau kita simpan saja di bank, ya, mungkin itu tidak akan bertambah. Tapi kalau uang yang kita punya, ya, kita gunakan sebagai modal usaha, mungkin uang tersebut akan bertambah, ya, dan bisa memberi lapangan pekerjaan untuk orang lain. Nah, seperti itulah, ya. Jadi data yang ada, ya, karena data itu banyak, jadi harus dikelola karena itulah sumber informasi. Pengelolaan data diterapkan dengan menggunakan database. Artinya data-data yang kita punya, ya, yang menjadi aset kita untuk menghasilkan informasi itu harus dikelola dan diterapkan dengan menggunakan database. Artinya dikumpulkan, ya, dengan pengelompokan yang baik, ya. Selanjutnya ada data, ada sistem, kemudian ada sistem informasi. Apa sih sistem informasi? Ya, Anda ngambil jurusan sistem informasi. Jadi Anda akan menjadi sistem analis nanti, ya. Nah, sistem informasi itu merupakan kombinasi teratur apapun, ya. Jadi kumpulan dari orangnya, kemudian ada hardware-nya, software, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengubah, mengumpulkan, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi, ya. Jadi ada objek-objeknya, ya, kumpulan dari orang-orang, hardware, software, jaringan komunikasi, dan sumber daya data, ya, yang harus diolah, harus diproses, ya, di dalam suatu organisasi, sehingga terjadilah atau membentuk suatu informasi yang baik, yang berkualitas, ya. Sistem informasi juga adalah sekelompok elemen-elemen yang saling berhubungan atau saling berinteraksi hingga membentuk satu kesatuan, ya, untuk mencapai satu tujuan. Artinya seperti kita punya sistem pencernaan di dalam tubuh kita, ya, ada elemen-elemen, ya, di dalam sistem pencernaan kita, ya, yang saling berhubungan, saling berinteraksi, saling sepakat, ya, untuk membentuk satu kesatuan dan mencapai tujuan. Contoh tadi, ya, sistem pencernaan ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus, ya.
kemudian ada pankreas, sampai ke tempat pembuangannya. Ya, nah itu harus saling berinteraksi dan saling berhubungan dan saling sepakat ya untuk berinteraksi. Kalau ada salah satu organ ya, organ dari sistem pencernaan kita yang sakit atau tidak dapat berfungsi, maka sistem pencernaan tersebut akan berjalan tidak baik atau tidak semestinya ya. Misalnya usus kita lagi sakit sehingga tidak dapat mencerna makanan yang agak keras, makanya nanti kita ya BAB-nya nanti akan keras ya. Karena apa? Karena tidak diproses ya secara baik di usus ya. Oke, contoh lain yang bisa kita lihat ya dari sistem informasi, misalnya di kampus kita ada sistem informasi akademis ya, itu yang mengatur mengenai perkuliahan Anda di kampus. Kemudian ada sistem informasi penggajian ya, yang mengolah data-data gaji. Kemudian sistem informasi persediaan barang, sistem informasi penjualan, sistem informasi pembelian, dan banyak lagi ya sistem informasi yang bisa kita temukan di dalam suatu perusahaan ataupun organisasi. Nah, database dan sistem informasi. Jadi itu adalah dua hal yang saling berhubungan ya, karena untuk menghasilkan suatu sistem informasi ya tadi harus mempunyai database ya sebagai kumpulan data yang harus diproses dan olah sehingga menghasil sistem informasi yang berkualitas ataupun bernilai. Seorang manajer itu menggunakan pengetahuannya ya, ilmu yang dia punya yang diturunkan dari database untuk keunggulan kompetitif atau untuk bersaing ya dalam pengambilan suatu keputusan. Jadi dia akan mengolah data-data yang dia punya yang menjadi sistem informasi, kemudian ya dengan pengetahuannya dia akan menggunakan sistem informasi tersebut untuk pengambilan suatu keputusan. Sama ya, sebagai profesional TI dia akan menganalisa kebutuhan-kebutuhan dan merancang serta mengimplementasikan sistem informasi tersebut ya di dalam suatu perusahaan. Oke, seperti yang saya singgung di materi sebelumnya ya, bahwa kita akan mempelajari secara detail mengenai basis data. Oke, kita lihat definisi harfiahnya ya, atau berdasarkan kata ya. Basis data berasal dari dua kata, yaitu basis dan data. Basis atau base yaitu adalah markas ataupun gudang ya, atau tempat berkumpul, tempat bersarang ya sesuatu objek ya. Sedangkan data tadi yang sudah kita jelaskan dengan beberapa versi, dia merupakan sesuatu fakta yang ada di dunia nyata atau merupakan suatu objek yang dapat ditangkap oleh panca indera kita, yang dapat direkam ya, kemudian disimpan ke dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, ya suara, dan kombinasi dari bentuk-bentuk tersebut ya. Kalau sistem tradisional ya, atau sebelum menerapkan adanya database, biasanya orang akan menyimpan data-datanya ya, berkas-berkasnya ke dalam suatu lemari ya, atau laci-laci biasanya kalau bisa dilihat ya dari contoh yang ada di slide. Jadi nanti lemari-lemari tersebut akan dikelompok-kelompokkan ya, ini nanti laci 1 akan menyimpan data apa, laci 2 akan menyimpan data apa ya, dan laci-laci berikutnya
ya. Fungsinya untuk apa? Agar mereka mudah nanti untuk mengambil atau mencari data yang mereka butuhkan. Nanti data pegawai akan disimpan di laci nomor 1, data pembelian akan disimpan. Oke, kita lanjutkan ya. Biasanya di sistem tradisional ya, kita menyimpan data ataupun berkas-berkas ke dalam lemari ya, biasanya lemari yang ada laci-lacinya ya, tempat penyimpanannya. Misalnya di laci 1 Anda menyimpan data pegawai, di laci 2 Anda menyimpan data pembelian, begitu juga seterusnya ya. Hal ini Anda lakukan ya untuk mempermudah pencarian data ya, atau mengambil data-data yang tersimpan di dalam lemari atau laci tersebut lebih mudah dan lebih cepat. Nah, di sistem modern ya, cara penyimpanannya itu sudah berbeda ya. Jadi Anda membentuk suatu basis data ya, yang dimana di dalamnya terdapat data-data yang saling berhubungan ya. Anda simpan ke dalam bentuk virtual ya, artinya tidak dalam bentuk berkas lagi, tetapi dalam bentuk tabel ya, ke dalam memori atau server di komputer Anda ya. Ada beberapa definisi ya atau istilah-istilah ya, yang bisa kita implementasikan mengenai basis data ya. Yang pertama, basis data adalah himpunan kelompok data ataupun arsip yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa agar kelak nanti dapat digunakan kembali dengan cepat dan mudah ya. Kemudian definisi berikutnya, dia merupakan kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan bersama-sama ya, dan tanpa pengulangan dan tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Artinya data tersebut, data yang saling berhubungan kita simpan ya sedemikian rupa tanpa adanya pengulangan yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Basis data juga merupakan kumpulan file ataupun tabel tadi ya, yang saling berhubungan, yang saling berinteraksi dan disimpan ke dalam media penyimpanan elektronik. Nah, itulah beberapa pengertian basis data yang diterapkan di sistem tradisional ataupun di sistem yang modern ya. Intinya ya, kita menyimpan data-data tersebut ya agar nanti mempermudahkan kita ya untuk menggunakan kembali data-data tersebut dengan cepat dan mudah ya, ke dalam bentuk yang lebih efisien ya. Oke, di sini ada contoh satu kasus ya, yaitu misalnya Mr. X memiliki perpustakaan pribadi ya, di mana di dalamnya ada lemari yang berisi buku-buku besar ya. Jumlah bukunya banyak dan kadang-kadang dia kebingungan untuk mencari buku yang dibutuhkan dan mencatat buku-buku yang dipinjam oleh rekan-rekannya. Nah, apa yang sebaiknya Anda sarankan untuk Mr. X supaya perpustakaan yang dimilikinya itu lebih menjamin kemudahan dalam pengolahannya ya. Nah, tentunya pasti dengan menggunakan konsep basis data. Nah, silakan Anda coba ya memecahkan studi kasus yang dipunyai oleh Mr. X ini mengenai perpustakaan pribadinya. Oke, silahkan nanti Anda kerjakan ya, mungkin dengan versi yang atau pendapat yang berbeda-beda ya antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain.